Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita ketemu pada pagi hari ini di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningkiang Abian Basi. Di hari yang ketiga di bulan Februari tahun 2021, kita sudah disiapkan dua bacaan Alkitab yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, nafas hidup yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menuntun dan mengawali langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Demikian permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dua bacaan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari Yeremia 16 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dapatkah manusia membuat Tuhan bagi diri mereka? Dan bacaan yang kedua yang terambil dari pertama Yohanes 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan merupakan kebutuhan yang paling utama dan terutama bagi setiap orang. Kebutuhan itu tidak hanya untuk kehidupan kita saat ini di dunia ini, tetapi kebutuhan akan keselamatan setelah kita tidak ada di dalam dunia ini, setelah kita meninggalkan dunia ini. Namun ada banyak orang yang kurang memahami arti dari sebuah keselamatan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kalau kita mengingat akan bacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada seorang pun yang akan mencapai kerajaan surga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Dia sendiri. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, berarti kita berbicara tentang karya penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk keselamatan itu sendiri. Syaratnya adalah asal dia percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam bacaan yang kedua pada pagi hari ini, Yohanes berulang kali menekankan tentang hidup yang kekal di dalam Kristus. Itu berarti hidup bersama Tuhan di surga selama-lamanya. Namun bagaimana dengan kita untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Tadi sudah saya sampaikan bahwa syaratnya adalah percaya kepadanya. Sebaik apapun kita, tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita pasti sering atau pernah berbuat jahat, karena perbuatan jahat itu adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus Kristus akan melindungi dan menjamin setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah jaminan karya penyelamatan Kristus di dalam kayu salib. Bagi kita, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita bisa memiliki hidup yang kekal, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita pintar, bukan karena kita sering berbuat baik. Namun keselamatan itu adalah karya atau pemberian Allah yang dengan cuma-cuma diberikan kepada kita. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Artinya tanpa Kristus, tanpa melalui Yesus sendiri, manusia akan tetap berada di dalam keberdosaannya. Dan itu yang akan mendatangkan maut dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran yang kita renungkan pada pagi hari ini akan memberikan kepada kita jaminan untuk kehidupan yang kekal. Akan memberikan jaminan kepastian mengenai hidup sesudah kematian kita. Masa depan yang kekal sudah terjamin bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Allah sendiri yang mengirimkan anaknya Tuhan Yesus untuk datang dan turun ke dalam dunia, sehingga kita bisa hidup di dalam Dia. Dia yang menebus kita, dan Dialah juru selamat dunia yang memberikan kehidupan yang kekal. Dan dengan darahnya sendiri Dia telah membayar dengan lunas dan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu sendiri, mari saya bersama dengan saudara menghargai karya penyelamatan Allah yang dengan cuma-cuma diberikan kepada kita. Itu tidak ada nilainya, tidak bisa kita hargakan. Dan sekarang bagian kita, marilah kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, yang sudah Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma, dengan rasa takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menuntun kita di dalam perjalanan kita ke depan semasih kita ada di dunia ini, semasih Tuhan izinkan kita untuk menumpang di dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita dan akan menuntun kita dalam perjalanan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan pelayanan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Engkau telah menjamin dan memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kami yang mengaku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Bapa yang di surga, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini ya Bapa. Bapa yang di surga, biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berhasil bersama-sama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, biarlah berkenan kepada Tuhan. Jauhkan kami dari segala cobaan dan kuasa yang jahat pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan membungkus kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan keluarga kami ya Bapa, anak-anak kami yang masih kecil, yang masih dalam pertumbuhan, kami serahkan kepadamu.
biarlah Engkau yang menjamahnya, memberikan pertumbuhan yang baik bagi anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Tuhan, berikan hikmat-Mu, akal budi dan kepandaian bagi mereka, sehingga mereka boleh berhasil apapun yang menjadi cita-cita mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bekerja pada pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka pun boleh bekerja dengan baik dan hanya mengandalkan Tuhan sendiri dalam tugas dan pekerjaannya. Ya Bapa di surga, segala usaha-usaha kami, pekerjaan kami serahkan kepadamu. Ajarkan kami untuk mengelola berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau percayakan bagi kami semua, sehingga kami pun akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan sepanjang hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat masuki hari Tuhan, dan Tuhan Yesus kita kiranya memberkati pelayanan kita bersama. Salam, Tuhan memberkati.